surat saya. Maryam, Pak. Masa kitab tentang Sutarman? Surah Maryam, Pak. Ya Allah, ya Robbi. Itu pertanyaan Aduh, saya sulit tadi. banget. Anda yang sulit. Saya Loh, tanya. acuannya ya kan surat begini, saya Maryam. ilustrasikan. Surat Maryam, Pak. Surat Maryam bukan surah Bagaimana Al-Baqarah. Anda memahami surat Maryam 71? Dengan dibaca Sederhana. dulu, Pak. Dibaca, Pak Lobatre. Pak Lobatri, dibaca. Ya Allah, Setelah kocak dibaca, banget. bagaimana Anda itu kan membaca, mengetahui, Iya. memahaminya bagaimana? Ya dibaca lah, makanya paham. Gimana sih ini orang nih, aneh deh pertanyaannya. Kalau nggak baca gimana paham lu? Ya dibaca lah biar lu paham. Aneh lu. Iya, Minum kopi dulu dibaca lah sana. itu ujung-ujungnya mengetahui. Setelah mengetahui Iya. kan perlu memahami. Iya kan? Pak, Memahami ketika dibaca apa yang saja sudah tertulis. paham, ngapain Pak ribet-ribet Pak? Aneh, Bapak ini baca aja ternyata paham. Ketika saya baca, selamatlah orang-orang bertakwa. Ya udah, artinya ya selamatlah orang bertakwa. Ngapain lagi saya muter-muter kayak Bapak ini? Apa sih Pak? Nggak jelas makan dulu. Begini Uni izin. Uni saya bisa merasakan perasaan Uni ketika lagi makan terus dialog sama Oten yang tadinya enak jadi kagak enak. Uni makan dulu Uni ya. Jangan sampai jadi kagak enak ini sarapan pagi Uni. Akhi Bayu, assalamualaikum Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Banjar warahmatullahi wabarakatuh. termasuk saudara muslim. Silakan Ustadz Tahta dulu ya. Silakan Ustadz. Low battery. Ini Saud Charge. ini pertanyaan kedua Saud, silakan apalagi? Ya, itu belum terjawab menurut saya. Oh, masih belum. Iya. Jadi jawabannya ingin sesuai dengan keinginan Anda begitu. Bukan. Oh. Silakan. Coba renungkan dulu bagaimana Anda itu memahami surat Maryam 71 kan? Tadi si Uniripa katanya membaca. Nah, kalau setelah membaca apa terus paham gitu? Paham lah. Kalau Sebenarnya nggak bodoh. Bapak baca yang benar itu sudah paham, tapi karena Bapak itu otaknya kagak bener, ya jadi kagak paham. Jadi itu derita kan menurut Bapak sih. Anda. Kan Enggak, itu Uni menurut barusan udah menjelaskan pun Bapak tidak paham-paham. Yang jangan salahkan kami, salahkan otak Anda tuh. Hah? Pak Fransius, selamat pagi Pak Fransius. Fransius. Woi. Ini yang noise siapa? Fransius bukan? Aduh. Kacau Fransius. Pertanyaan kedua Saya Pak. yang orang bodoh aja paham loh. Itu Pak dia Ustadz. Hibayu Oten ini memang di otaknya dogma dan doktrin itu membuat dia ini agak kurang waras. Atau begini, saya boleh ganti, balikkan apa? Supaya apa? Lebih mudah. Apakah orang muslim saja yang boleh memahami surat Maryam 71? Oh, Uni, silakan. Iya. Silakan. Hanya orang muslim saja yang akan paham. Karena hanya orang Islam yang berakal. Yang lain nggak pakai akal. Nggak ada otak. kadang. Begitulah kami. Ketika Anda ngerocos dari tadi seperti ini membuka ayat, cuma kami aja yang tahu itu. Iya, karena Itu. cuma Bapak. Betul, sepakat. Hanya orang Kristen yang paham kitabnya karena kami bodoh karena Injil yang diberitakan. Kami nggak bodoh, makanya memang kita beda. Iya. Makanya saya nggak paham. Dari tadi tuh saya Itulah nggak pernah Anda paham. sudah ketampol. Kok ketampol? Saya justru bangga jadi orang yang nggak paham. Kalau jadi harus bodoh dulu baru paham, Pak. Memang cuma orang Kristen yang paham ayat kitab sucinya. Kenapa? Karena cuma mereka yang bodoh. Karena kami bodoh karena Injil yang diberitakan. Cuman kalian yang paham Tuhan bisa mati. Cuman kalian yang paham Tuhan menebus dosa. Baru datang di abad pertama. Cuman kalian yang paham karena kalian bodoh. Karena kata Paulus, pemberitaan tentang Injil suatu kebodohan. Ya nggak apa-apa, saya lebih beruntung lah Pak dari Bapak daripada mengaku bangga dengan kebodohan. Betul, coba hanya orang Kristen yang paham itu Pak. Karena pemberitaan tentang Injil adalah suatu kebodohan. Pak, Jadi- alhamdulillah saya nggak bodoh. Lanjut. Jadi kenapa Anda menafsirkannya? Kalau begitu pemikirannya. Menafsirkan apa? Saya menafsirin apa Pak? Ya ayat-ayat dari Alkitab itu. Sejak kapan saya menafsirkan? Membaca kok dituduh menafsirkan. Bapak ini menafsirkan perkataan tafsir deh. Nah, Udah lah nggak ngerti perkataan tafsir, ditafsir pula kata-kata tafsir. Gimana sih ini? Emang Bapak tahu arti tafsir? jadi Bapak tahu arti begini. tafsir? Saya makan dulu deh. 3 suap lagi, baru saya Ya hajar udah, Bapak. terima kasih lah. Ditanya balik bisa nggak?
Gak usah. Pasti takut. Tanya balik. Ayo. Kabur. Nah kan, bener kan? Itulah oten ini makin kesana makin kesono, bingung. Aduh. Nah ini ada Pak Peter nih. Pak Peter lebih enak diajak diskusi. Naik Pak Peter. Nah Kepas, selamat pagi, Bro Kepas. Pagi. Jangan Gimana kamu kabar lo? Sehat, Bro? marah lagi. Jangan kamu marah lagi dong. Aduh, ini gua angkat tangan kalau sama Kepas gak ada nyambungnya ini. Ini nanti kalau udah beres makan bilang ya Uni ya. Aku baru mau ngomong gitu. Mana bisa nyambung sama kamu? Udah nyambung Nggak belum nyambung saraf sama saya. Kayaknya kayak pas payah kali tuh memahami orang ngomongnya. Parah nih orang nggak tahu Kamu tuh dah. nggak nyambung sama saya, bilang saya nggak nyambung sama kamu. Coba silahkan Kepas tadi apa yang mau Anda tanggapi? Pasti gak nyambung. Coba silakan. Memang pertanyaannya gampang, tapi dibikin putar-putar. Enggak gini aja kalau sama Kepas ya izin gua gak tega ini Kepas ini suruh berdialog sama guru-guru gua. Coba gini Kepas. 1 tambah 1 sama dengan nggak tega. Semua Kepas itu bentar nggak dulu bisa jawab sama saya. Kepas dengarkan gua. Dengarkan dokter lo di sini. 1 tambah 1 sama dengan Kepas. Kepas. Hitungan orang bodoh itu. Aduh, Uni kena report, Nah, teman-teman tap layar. Aduh, tentara Romawi ini semakin sangar. Aduh, tap. Kepas 1 tambah 1 sama dengan Ustaz Abuya. Orang itu Ustaz Abuya, masalahnya begini Ustaz Abuya, kan kata Allah Imam sendiri Syafi'i. banyak Dengan dulu pakai ngomong. pas. Kepas ada. Pusing dah gua. Kepas, coba buktikan kalau kami yang Allah banyak. sendiri itu banyak ngomong, akhirnya Coba. kena repot. Coba kamu buktikan sekarang, kamu yang nggak banyak omong, kami yang banyak omong itu cemana gitu ya. Coba kamu jelaskan dulu tentang bagaimanakah kau mengenali Apa? Yesus sebagai firman. Numpang lagi. Sebagai Tadi firman. Iya, coba. Nah, karena sesuai tertulis kita apa tuh pemahamannya sesuai tertulis ya. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu, sampai 14. Firman itu ada apa tuh anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah dijelaskan oleh Yesus bahwa itu dirinya di dalam Yohanes 10 ayat apa tuh ayat Izin Bro Kepas gue udah bilang kemarin sama lo Bro, lo jangan naik komal dulu sebelum lo belajar. Baca lagi biblosnya. Kalau lo semakin banyak naik komal nanti banyak mualaf. Lo belajar lagi lah, turun lah. Gue jadi kagak berkualitas gara-gara lo, kagak jelas lo. Becamu dibenerin apanya? Pak Fransius, selamat Abuya. pagi. Nah, ini ada. Ya, Ahi. Tapi benar, soalnya kan kata Imam Syafi'i kan jikalau aku berdebat dengan 10 orang berilmu maka aku akan menang. Tetapi jikalau aku berdebat dengan 1 orang dongo maka aku akan kalah. Nah, mendingan dibuang aja Ustaz Abuya. Iya, itu lebih bagus itu. Jadi diskusi ini jadi kagak berkualitas. Aduh, pusing, Ahi. Dia ini gimana ya, nggak mau buka data, nyerocos, jadi susah gitu. Jadi saya udah tahu pasien-pasien saya satu persatu kayak gimana. Ini mumpung ada guru-guru kita ini, ayolah oten yang agak berkualitas dikit napa. Ini Uniripa udah ke akun kedua 4 coba. Pak Fransius, buka mute-nya Pak. Fransius. Woi. Ya 1 hari tukang 3 akun lah, nggak apa-apa lah. 3 akun 1 hari, ujung-ujungnya kan sampai Yesus turun kedua kali saya punya 1.500 akun juga kan. Ya minimal mbaknya itu harus punya akun minimal 500 lah. Wah, Uni ini rawan Iya, sekali. insya Allah. Ini baru 30 sih. Biasa saya mah incaran TikTok saya mah. Ayo di follow saudaraku ya Uni. Yang Kristen bertanya aja lah. Fransius ngomong Jadi lah, follow kalau guys, ngomong dibantu saya ya guys. Akun ini tuh kalau nggak di follow susah. Silakan Ada di follow Fransius nih. gitu lah ya. Fransius. Iya, ini kagak
kagak ngomong. Fransius. Ayo Oten yang mau naik ya. Katakanlah Muslim siapa tahan yang dulu. paling cantik. Fransius. Wah tuh Jang. Kumaha eta si Damang. Fransius. Cang turunkan we lah, lalier Fransius lah. Kenapa sih orang-orang pada takut sama saya, Ustaz? Ustaz, Nggak tahu. kenapa sih orang-orang Kristen sama saya itu pada Padahal takut dan kuning benci? ini. Padahal saya ini manis loh. Baik, Manis. nggak halus kan? Coba nih, yang ini takut nggak? Coba Elia. Elia selamat pagi. Elia. Halo, Elia. Elia. Iya. Takut nggak? Sama Uni takut nggak Elia? Oh, saya tidak takut sama siapapun. Aduh. Oh, keren nih, keren. Nih, keren nih. Iblis juga nggak takut Saya sama mau siapa, nanya sama nih, sama Yesus. Uni Ripa. Beneran nih. Uni Ripa, saya mau nanya. Ya, iya, Elia. Kan Iya. Uni Ripa kan Kristen sesat, iya kan? Benar. Sesat banget, Bang. Bukan sesat aja, Nah, sesat banget. mantap kali. Iya, sesat banget. Sementara dalam surah An-Nahl nomor 93 itu tertulis bahwa Allah Subhanahu wa An-Nahl taala 93. ya, bukan tidak bisa membuat di dunia ini satu umat, tapi ditulis di sana Allah lah yang menyesatkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa Oh, Allah iya. menyesatkan kami orang Kristen? Kau jawab. Mantap pertanyaannya. Saya jawab pakai Al-Quran ya. Saya nggak suka asumsi, Bang. Saya kasih Ya, Abang silakan. ayat surah Al-Baqarah ayat ke-26. Alhamdulillah akhirnya kita melafazkan Al-Quran guys untuk membuktikan kenapa orang Kristen itu sesat lagi menyesatkan. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-26 Allah sudah menjawab pertanyaan ini sebelum pertanyaan ini hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah daripada itu. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Maka adapun orang-orang beriman maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apa maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Maka Allah menjawab kemudian. Allah menjawab pertanyaan Anda, kenapa kalian umat kafir itu selalu tersesat? Karena Allah yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Mesra banget kata Allah ya. Indah banget jawaban dari Allah. Kata Allah apa sekali lagi saya bacakan, saya suka banget nih. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Kata Allah, dengan perumpamaan itu banyak orang yang diberinya petunjuk dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang fasik. Kenapa kalian sesat? Karena kalian fasik. Apa arti fasik dari kata fasaqo? Kalian keluar. Orang Yahudi, Bani Israel, Nabi Israel mengatakan, Shema Israel, Adonai Elohenu Ehad. Kan gitu. Tiba-tiba kata Kristen, dikuduskanlah Bapa kami dalam nama Bapa Putra Roh Kudus. Apaan? Bani Israel tuh ngajarin Shema Israel. Bentar dulu, saya lagi asik nih. Saya lagi jawab nih. Kata orang Israel, ya Bani Israel, dengarkanlah Tuhan itu Ehad, Esa, satu. Tiba-tiba ada yang fasik nih keluar nih, mengatakan bahwa Tuhan itu tiga tapi dalam satu, Tuhan itu satu tapi dalam tiga pribadi. Sesat.
Makanya kalian kemudian diutus setan supaya kalian lebih sesat. Karena apa? Ketika Allah hukum kalian di neraka jahanam dengan siksaan yang pedih, maka Allah bukanlah Tuhan yang zolim dan jahat. Tapi karena kalian memang memilih untuk masuk ke neraka. Makanya Nabi Muhammad berkata, kullu ummatin yadkhulul jannah. Seluruh umatku pasti masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Siapa itu? Kamu Kristen. Kamu tidak mau karena kamu menolak Masya Ini Rifa, Allah. yang kamu bilang itu Ya, karena begini, telah gini, dilakukan. Elia. Pertanyaan kedua, silakan Elia, silakan. Dengar dulu, itu belum selesai. Ini gini dulu, izin sebentar Elia ya. Saya di sini sebagai Di dalam dengarkan Quran itu gua yang gak saya bisa diatur, gua tendang lo, buang gua ke neraka. Gua gak Ini butuh bang, lo. dalam surah An-Nahl tidak dikatakan karena telah melakukan kefasikan. Astagfirullahaladzim. Dalam surah An-Nahl itu, Bersih-bersih kau di neraka sana. Allah Bersih-bersih kau, bersih-bersih ah. Gak bisa diatur coteng-coteng. Gak suka gua dengan coteng-coteng yang penjajah kayak gitu. Ayolah, lo masuk rumah orang itu harus bisa diatur. Udah kami persilahkan bertanya juga. Gila lo. Coteng gak jelas. Waktunya nanti boleh gak gua bertanya? Kabur nanti nangis, main ceret. Suruh bertanya aja lo menjajah. Tinggal didengarkan. Kalau ingin membantah, baik-baik. Bantah pakai data. Gue tadi mau nyaranin lo supaya lo itu jadi Kristen yang enak ngomongnya. Jangan kayak gitu. Ayo ten yang lain. Naik lagi ya begitu saudara ya. Coteng-coteng kayak gitu buang saja kagak jelas. Masih banyak pasien gue yang mau naik. Astagfirullah. Aduh. Robbal baru ya Iya bentar lagi. hari kalau puasa. habis diskusi sama satu hotel. Nah, ini. Nah, ini enak nih. Orang ini diajak diskusi nih. Kayaknya- Pak Kanelo, selamat pagi Pak Kanelo. Iya, selamat pagi. Oh, ini ada lagunya nih. Enak ini orang ini diajak Canelo, diskusi. Nah, Canelo. Oh, ada lagunya gitu ya? Canelo, ada Canelo. Dulu ada waktu kecil-kecil Bisa sering lagu. aja nih. Canelo, gitu lagunya. Lanjut. Wah, hebat. Buat iklan. Silakan Bro Kanelo, saya persilahkan Anda Kristen yang santun ya. Anda mau bertanya, mau ditanya, mau diskusi, bebas pilih, silakan. Pokoknya Kristen santun, kami segan ya. Lanjut, Bro. Kencangkan lagi tap layarnya saudaraku, tembuskan sampai 500k ya Ikhwan Pilah. Semangat. Lanjut Pak Kanelo. Iya, selamat pagi. Salam sejahtera bagi semuanya. Ya, Pak Kanelo sehat kan? Ya, Sehat Pak Kanelo? saya belum ada Iya, maksudnya pertanyaan. Bapak sehat. Bapak Iya, sehat sehat. hari ini? Saya belum ada pertanyaan. Oh ya udah lanjut aja Pak. Saya nanya sehat nggak? Sehat Oh ya sehat walafiat. walafiat. Syukurlah. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Pak Kanelo. Amin. Bapak jangan bilang Lanjut, melamar lanjut. saya, Pak. Pak, jangan melamar saya lah, Pak. Saya udah punya 2 anak. Oh, begitu ya. Teman-teman di tap-tap. Uni semangat. Lanjut. Uni udah terkontaminasi Uni ini ah. Ini semalam kita Ya, Bapak ini nggak mau bertanya. Semalam jam Dia nggak mau diskusi. Saya khawatir dia ngincar saya. Maksudnya mau nanya-nanya tentang saya. Saya takut gitu aja. Soalnya anak perawan kata mama nggak boleh keluar malam-malam. Ayo Kanelo. Ayo. Iya. Silakan lanjut silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Tanyakan. Masa ada lagunya yang seperti begitu? Saya kok baru tahu ya. Bapak anak generasi keberapa, Pak? Saya kan kelahiran tahun 87 nih, Pak. Zaman dulu ada, Pak, waktu saya nonton film Cibimaru Kocan. Jadi waktu pagi-pagi hari Minggu tuh saya bangun tidur kan, Pak. Setelah film Doraemon ada film Cibimaru Kocan. Di sela-sela iklan, Pak. Ada gitu, Pak. Kanelo, Kanelo gitu. Asik.
Oh, itu suaranya Wah, bagus. ini baru nih pasien-pasien gua yang santun-santun enak gua. Bentar Pak Kanelo. Pak Budiman, selamat pagi Pak Budiman. Pagi. Oke, kemana saja Pak Budiman baru nongol ini? Sehat-sehat? Sehat. Sehat. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Amin. Woi, Amin. amin. Bagi kita biar ada amin. Iya, nih ada Tidak ada dua semoga. Kristen yang santun-santun ini. Uni. Semoga tidak Ayo ada nih, untuk ayo. Yesus tidak. Nanti Uni kalau udah kenyang kasih ke Ustadz Tata. Ustadz Tata belum kenyang, lanjut. Cak Tata. Suruh Cak Tata dulu, saya mau kerja dulu sedikit. Bentar aja, suruh Cak Tata. Ustadz, Ustadz. Lanjut. Nah, ada. Lanjut, Pak Kanelo dulu. Nanti ke Pak Budiman, silakan. Pak, apa yang mau disampaikan, Pak Kanelo? Pak Budiman, seperti biasa Pak Budiman, buka kamera. Saya kangen sama Pak Budiman ini. Pak Budiman kalau buka kamera ini cerdas loh, serius. Ayo Pak Budiman. Nah, silakan, saya udah undang. Nggak ada perbedaan. Mantap. Maksud saya biar Ustadz Tata ada temennya. Lanjut Ustadz, Pak Kanelo dulu mungkin Pak Budiman nyimak dulu. Silakan Pak Kanelo, apa yang mau disampaikan, ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Dibuka mute-nya, silakan. Tapi aku cuma sebentar ini. Aku mau kerja bentar lagi. Gak Ini sekitar apa-apa, 1 yang jam. penting setiap Pak Budiman naik komal itu dapat edukasi. Pak Budiman tahu isi biblos ya. Oke Pak Budiman? Tahu, tapi nggak semua memahami gitu loh. Iya, maksudnya jangan ada sampai juga, ya, Pak Budiman, intinya gini Pak Budiman. Intinya Pak Budiman sebelum mati, sebelum meninggal itu harus menuhankan Tuhan yang benar, pencipta langit dan bumi begitu ya. Silakan lanjut Pak Kanelo. Pak Budiman nyimak dulu, gak apa-apa ya, sebentar gak apa-apa. Silakan Pak Kanelo. Ya, Bro. baik. Jadi saya mau Silakan. tanya dulu, ini room Muslim ya? Muslim, alhamdulillah. Seperti halnya Abraham, Musa, ya Yakub, Yesus, berserah diri kepada Tuhannya. Lanjut. Iya. Ya, mungkin sebentar, dikit lagi baru saya bertanya ya. Jadi untuk detik ini ya belum mengeluarkan pertanyaan. Oke, siap Pak Kanelo. Berarti Lebih Pak Budiman kepada- dulu gak apa-apa. Pak Budiman dulu gak apa-apa. Menyimak dulu. Saya menyimak Siap. dulu. Ya, saya hargai Anda karena Anda lebih dulu daripada Pak Budiman. Oleh karena itu saya serahkan sama Anda dulu. Tapi kalau Anda mau nyimak dulu gak apa-apa. Pak Budiman, buka mute-nya Pak Budiman. Gimana Pak Budiman, mau bertanya? Iya. Sebetulnya saya mau nanya ya, jangan aku nggak ini. Iya, silakan. Kata pembuka, terjemahan kata pembuka yang di Al-Quran itu sebenarnya terjemahannya apa? Kata pembuka yang ada di Al-Quran itu. Ali Imran ayat 7. Mana pembukaannya, Mas? Mana ya? Kata pembuka di Al-Quran Yang kan mana? itu tidak ada terjemahannya. Terjemahannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Wa rasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbik. Kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi pembukaan alif lam ra kaf ya ain sad ya. Itu yang ditanyakan. Apa surat Ya, Fatihah? terjemahan Nah, kalau itu Ali Imran ayat 7 barusan. Jadi dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkamat. Ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat itu apa? Jadi harus ada apa? Apa kata Allah? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwilnya atau artinya kecuali Allah. Kecuali karena gini ada ayat muhkamat. Muhkamat itu pokok-pokoknya Al-Quran. Ya. Sedangkan ayat mutasyabihat seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa perlu takwil.
atau alif lam ra itu kalau kita ditanya, Tata, apa artinya kaf ha ya ain shad yasin toha shad nun? Itu apa artinya? Ayat pembuka itu. Namanya ayat apa? Munqato'ah. Ya. Maka kita harus jawab. Allah a'lamu bimuradihi. Jadi Allah yang tahu artinya. Karena loh, jawaban Saya hanya bertanya Ali ini, Imran saya 7 juga. itu. Ya oke lah kalau gitu. Ya udah cuman itu aja. Pak Budiman ya gini, jadi intinya sedikit ya, Ustaz. Jadi intinya bukan berarti ayat itu tidak ada maknanya, ada, cuman hanya Allah yang tahu. Ini justru menjadi bukti bahwa Al-Quran ini bukan buatan manusia gitu, sehingga tidak semua manusia diberitahu tentang ayat Al-Quran. Ada beberapa ayat yang di awal surah itu yang namanya tadi barusan dijelaskan oleh Ustaz tahta ya ayat mutasyabihat itu. Nah jadi seperti itu ya Pak Budiman. Silakan pertanyaan makanya kedua Pak Budiman. Nah, makanya saya hanya bertanya, saya juga nggak berani ini karena cuman bertanya berarti saya juga nggak berani memframing karena nanti kalau saya framing yang tidak saya ketahui kan justru salah, justru jadi bumerang gitu kan. Jadi saya hanya bertanya aja gitu. Yang penting ya tahu aja gitulah. Gak ada pertanyaan lagi? Nggak ada, coba Ustadz Tata dulu bertanya dulu. Waduh pengen ditanya Rek, ngeri nih Pak Budiman nantang Ustaz Tata, ngeri nih ya. Enggak, bukan menantang, bukan. Nanti kan ya Ustadz Tata bertanya, nanti saya jawab. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ini namanya diskusi. Nanti saya tanya balik. Yang ditanyakan Ustadz Tata itu dari pengetahuan Mbah Tata, Ustadz Tata gimana? Jadi sharing, tukar pikiran. Kalau Ustaz Tata gitu. itu anti nanya, pengennya ditanya Pak Budiman. Tapi kalau mau ditanya Pak Budiman, ada Bang Dewa, ada Ahi Bayu. Nah, silakan Bang Dewa, mungkin masuk dulu Bang Dewa. Ustaz Tata bagian jawab, silakan Bang Dewa kalau mau bertanya sama Pak Budiman. Enggak, Oke. kalau aku nanti bertanya, tidak seberapa yang saya tahu mengenai tentang yang saya tanyakan dari pihak kalian, dari bagian iman kalian, tidak seberapa saya tahu. Enggak banyak yang tidak saya tahu. Nanti kalau saya bertanya, justru saya jadi salah. Jadi aku takut bertanya juga Bang gitu. Makanya saya bilang itu ya ditanya dulu lah, nggak apa-apa gitu. Ya, mungkin Maksudnya Ustaz Tata nggak apa-apa. Silakan Ustaz kalau mau bertanya Ustaz katanya. Yang mudah-mudah Ustaz, jangan yang berat-berat Ustaz. ya yang mudah-mudah aja yang apa gitulah. Enggak, biar Gadim yang lainnya itu. Coba lainnya aja yang bertanya. Bang Bejo atau siapa? Silakan. So, Ahi Bayu, Ahi Peri silakan. Gua ya. Silakan Ahi Bayu. Betul. Oke. Kalau bagian nanya doang gua dong. Bukan udah jago nanya. Pak Budiman, Ya oke. Ya. saya ingin bertanya kepada Lae. Bagaimana cara orang Kristen atau pendeta untuk memvalidasi kebenaran dari perjalanan Paulus waktu bertemu dengan cahaya itu? Bagaimana caranya gitu untuk memvalidasi kesaksian itu? Yang waktu Paulus itu perjalanannya ke Damsik bertemu dengan cahaya yang mengaku Mesias. Bagaimana cara Anda gitu loh? Bahwa memang kesaksian dari Paulus ini benar gitu loh. Maukah dari nubuatan atau dari mana gitu loh Bang? Silakan. Ya pendeta untuk membicarakan itu, menyampaikan itu mengenai tentang hal itu. Ya seperti apa yang tertulis dan ditafsirkan itu adalah sebuah kesaksian dari si Paulus. Dan kembali lagi memang ya dari si Paulus ini itu kan kesaksian. Yang mana kita serap, yang mana tidak ada juga di situ. Tapi kembali lagi ya kami di Kristen itu kembali fokus apa yang diajarkan Yesus dan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yesus. Kembali fokus terutama ke situ aja gitu loh. Mengenai tentang di Alkitab ini banyak yang kontradiksi. Saya akuin aja juga itu. Tergantung kita Banyak aja yang mau kayak kontradiksi. Benar Pak Budiman, banyak yang kontra. mana. Ada yang kontradiksi ada. Tapi di Alkitab ini juga ada jawabannya juga. Gitu loh. Kembali kita menyerapnya, keimanan kita menyerap yang mana kita serap, yang mana ini hanya perumpamaan, yang mana ini hanya sebuah ilustrasi, gitu. Kembali kita, jadi kembali semua paling utama kembali kepada ajaran Yesus.
dan apa yang Oke. diperintahkan Tuhan kepada Yesus. Nah, Jadi begini Le, di Matius 24 itu Le, Yesus sudah menerangkan dan menasihati. Banyak di sana perkataan Yesus. Mulai nanti dia turun kedua kali, dia terangkan juga seperti apa. Nasihatnya juga seperti apa kepada murid-muridnya. Waspada, jangan kamu percaya. Apabila ada orang yang mengaku Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Itu nasihatnya loh di Matius 24 itu, mulai dari ayat 4 sampai seterusnya. Dan Yesus juga memberikan nasihat, waspadalah jangan ada orang yang menyesatkanmu. Nah, pertanyaan saya itu Pak Budiman, bagaimana caranya orang Kristen maupun pendeta atau romo pastor sekalipun untuk memvalidasi kesaksian oleh Paulus ini waktu perjalanan ke Damsik bertemu dengan cahaya yang mengaku Mesias. Ini kan klaim sepihak gitu loh. Klaim sepihak gitu loh. Apakah Pak Budiman percaya kalau saya memberikan kesaksian saya bertemu dengan Yesus loh, tidak pakai kolor gitu loh kan, mohon maaf ini, tidak ada celah pakai sandal kan, bagaimana cara Anda untuk, apakah Anda percaya begitu saja? tidak. Nah, makanya Bang, harus ada validasinya. Apakah ada nubuatannya yang bisa Anda tunjukkan, atau pengakuan dari Yesus sebelum terangkat naik ke langit? Bagaimana caranya gitu loh Bang, untuk memvalidasi bahwa ini adalah suatu kebenaran? Kan tadi udah saya jawab, kembali lagi mana yang kita serap, mana yang tidak kita serap, itu aja. Arti yang diserap itu, mana yang kita masukkan yang dari kesaksian si Paulus itu benar, mana yang tidak. Nah, kan tadi udah saya jelaskan tadi itu. Oh, berarti tidak ada cara ilmunya ya. Beda dengan untuk belajar Islam, untuk cara ilmunya, bagaimana cara untuk membuktikan atau memvalidasinya ya. Oke lah, lanjut Pak Ustadz. Enggak, kalau gitu memang hanya sekedar perumpamaan, ngapain dibuktikan? Karena Alkitab ini ada perumpamaan, udah saya jelaskan tadi. Di Alkitab ada perumpamaan, ada kesaksian. Siapa tahu itu kesaksian palsu, siapa tahu itu kesaksian benar. Nah, gitu loh. Budiman, begini Laiku Budiman. Tolak Ya. tonggak atau adanya Kristen ini, adanya ajaran Yesus ini menjadi Tuhan ini kan karena dari Paulus awal mulanya. Jadi kita harus paham ini, kita harus korek ini bagaimana ini Paulus gitu loh. Seandainya Paulus ini tidak kesana kemari sampai ke Yahudi untuk memurtadkan orang Yahudi dari ajaran Nabi Musa, Kristen ini tidak bakalan ada. Oleh karena adanya cahaya ini yang mengaku Mesias bertemu dengan Paulus ini, makanya ada Kristen, ajaran Kristen saat ini Bang. Itu loh. Iya benar, tapi di samping pembicaraan ataupun kesaksian si Paulus, pernah juga Yesus berbicara, aku dan Bapa adalah satu, dan anak ada di dalam Bapa dan Bapa juga ada di dalam anak. Itu perkataan Yesus. Nah, cuman si Paulus itu memperjelas. Si Paulus itu langsung menyaksikan atau langsung bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Cuman dari pembicaraan Yesus tidak ada memang telat mengakui bahwa akulah Tuhan, tidak ada. Enggak nyambung ya. Yesus hanya mengaku utusan dan juru selamat. Tapi di pemahaman kami Kristen dari pembicaraan Yesus bahwa ada pembicaraan Yesus di dalam anak adalah Bapa dan Bapa adalah dan di dalam Bapa adalah anak. Gitu loh, Bang. Sudah Le. Jadi begini Le Komanurung. Waktu Yesus belum diangkat naik ke langit, dia itu ada amanah, ada pesan kepada murid-muridnya agar diingat, agar tidak terjerumus kepada orang yang penyesat. Di Matius 24. Itu loh, agar layak paham. Di sana itu Yesus menerangkan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itu di ayat 24 nomor 4. Nah, kita baca seterusnya, Yesus juga mengatakan memberitahu mereka itu bahwa turunnya dia kedua kali itu seperti kilat dari timur sampai ke barat. Iya kan? Dan dia itu juga menerangkan bahwa turunnya kedua kalinya itu adalah manusia. Nah, ada juga disampaikan juga oleh Yesus, jika ada yang mengaku bertemu dengan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Jadi, kalau ada orang yang mengaku Mesias bertemu dengan Mesias, baik itu berupa roh, baik itu berupa apapun, kata Yesus jangan kamu percaya. Nah,
Bagaimana cara Kristen atau pendeta untuk memvalidasi kesaksian Paulus ini adalah suatu kebenaran? Adakah nubuatan? Adakah pengakuan dari Yesus? Cobalah. Karena kesesatan-kesesatan ajaran yang dibelokkan oleh Paulus ini adalah Paulus ini sendiri loh. Jadi maksud abang si Yesus itu udah turun kedua kali bertemu dengan si Paulus begitu? Nah, di sini Bang, bahwa Yesus ini tidak akan pernah turun lagi sebelum tanda kiamat itu sudah dekat. Makanya dia bilang jika ada yang mengaku Mesias bertemu dengan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya karena aku datang nanti yang kedua kalinya ini adalah sebagai manusia, anak manusia gitu loh. Dalam hal ini saya tidak percaya kesaksian Yesus bahwa si Paulus itu udah ketemu sama Yesus. Karena Yesus juga berbicara, saya nanti akan turun kedua kali untuk menghakimi di akhir zaman. Dan sampai sekarang pun itu belum terjadi. Itu masih ditunggu-tunggu. Nah, mengenai tentang kesaksian satu hal ini, kalau bahwa si Paulus memang benar, dia udah ketemu sama Yesus, berarti Yesus sudah turun kedua kali. Ya saya nggak percaya. Gitu loh. Berarti abang nggak percaya bahwa Paulus ini bertemu dengan Mesias? Karena Yesus juga belum turun yang kedua kali. Sampai sekarang Betul ya, pun belum turun. sudah final bahwa yang bertemu dengan Paulus ini adalah Siapa? Yang bertemu dengan Paulus ini, cahaya yang mengaku Mesias ini adalah penyesat atau bukan? Mengenai tentang bertemu dengan cahaya nur ini, mengenai tentang penyesat atau tidak, itu kita dijelaskan dengan Alkitab. Yang penting bagi saya itu, saya pribadi, bahwa Yesus itu belum turun yang kedua kali. Walaupun si Paulus bertemu melalui lewat cahaya nur apapun itu, bahwa Yesus sudah turun kedua kalinya, itu saya nggak percaya. Karena saya fokus kepada, tadi saya bilang, saya fokus hanya kepada pembicaraan Yesus. Fokus utama saya di situ. Dan terbukti sampai sekarang itu ditunggu-tunggu bahwa Yesus itu belum turun yang kedua kali. Karena Yesus juga berjanji akan turun sudah akhir zaman. Betul itu bahwa Yesus sampai sekarang ini belum turun yang kedua kalinya. Makanya dia bilang nanti dia datang itu adalah anak manusia. Jadi kalau ada yang mengaku bertemu dengan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Jadi pertanyaanku, Laiku kan sudah mengakui Anda tidak percaya bahwa Paulus ini bertemu dengan Mesias. Berarti pengakuan Paulus ini, dia bertemu dengan cahaya yang mengaku Mesias ini penyesat atau bukan? Ya namanya kesaksian itu kan ada kesaksian palsu juga. Siapa tahu di situ si Paulus menyaksikan kesaksian palsu kan karena itu surat kesaksian. Nah, Oke, berarti Paulus. Jadi kembali lagi saya fokus ke itu aja lebih. Sudah final. Lanjut. Boleh berpendapat? Oh, silakan. Ini nggak sepakat mungkin ini Paulus kesaksiannya palsu, gimana Pak Kanelo? Berat Iya, teman-teman. kalau pendapat saya itu begini, pendapat saya apa yang dikatakan oleh Paulus itu adalah sebuah kenyataan yang dia alami. Pak Budiman Memang bahwa dia berjumpa dengan berjumpa dengan Yesus, yang mana dia melihat cahaya tanpa ada rupa dan ada suara yang keluar dari cahaya itu, ada suara yang keluar, dan itu suara itu mengatakan bahwa aku adalah Yesus yang kamu aniaya itu. Nah, kemudian tadi dikatakan oleh Mas Bayu bahwa kenapa Yesus mengatakan bahwa Yesus akan turun kedua kali, tapi seolah-olah bahwa itu sudah turun waktu ketemu dengan Paulus. Jadi kalau kita bicara tentang Yesus datang kedua kali, maka tentu rujukannya adalah datang kedua kali itu berarti ada datang yang pertama. Keadaan yang pertama itu adalah terlahir menjadi manusia dan kemudian berakselerasi dengan
dengan manusia. Nah, sedangkan ketika terjadi perjumpaan dengan Paulus, ketika Yesus berjumpa dengan Paulus, menurut saya itu belum memenuhi satu indikator disebut sebagai turun. Itu lebih tepatnya menampakkan diri dalam rupa cahaya dan suara. Abangku Kanilo, Tetapi dengarkan. itu belum dapat disebut sebagai turun kedua kali. Oke. Abangku Kanilo, di Lukas 21 nomor 8 juga ada dikatakan nasihat Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang mengaku akulah dia. Waspadalah kepada penyesat yang menggunakan namaku yang mengatakan akulah dia. Cahaya ini mengaku siapa, Bang? Yesus. Oke, berarti cahaya ini mengaku Yesus. Sementara Yesus mengatakan, jangan kamu percaya jika ada yang mengaku bertemu dengan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Dan di Lukas 21 nomor 8 juga, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang menggunakan namaku, yang mengatakan, akulah dia. Cahaya ini mengaku siapa? Cahaya itu adalah mengaku Yesus, bahwa dia adalah Yesus. Mengaku Yesus. Sementara Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang menggunakan namaku. Jangan kamu percaya, dan jangan kamu percaya jika ada orang yang mengaku Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Finalnya itu Bang, abang baca di ayat di Matius 24 dan seterusnya. Yesus di sana Yesus itu menerangkan baik dari kedatangannya yang kedua kalinya, dia terangkan semuanya. Nasihatnya juga ada di sana. Jangan kamu percaya kepada penyesat. Jelas di sana, Bang. Biar abang pintar. Berarti, makanya timbul pertanyaan saya, Bang. Bagaimana cara Anda memvalidasi bahwa kesaksian dari Paulus ini adalah suatu kebenaran? Apakah abang bisa menunjukkan jika ada nubuatannya? Jika ada pengakuan dari Yesus? Jika ada yang dari mana saja? Coba Anda bisa buktikan. Ya, Ada baik. nggak validasinya? Jadi ceritanya itu kan Paulus berjumpa dengan Yesus, dan kemudian setelah perjumpaan dengan Yesus itu juga apa yang dialami oleh Paulus itu kemudian itu diceritakan kepada rasul-rasul atau murid-murid langsung dari Yesus, dan kemudian bahwa mereka tidak menolak kesaksian dari Paulus itu. Sedangkan pada saat dalam konteks peristiwanya saja itu memang ada indikator-indikator yang bisa menguatkan bahwa memang pengalaman perjumpaan antara Paulus dengan Yesus itu adalah memang sesuatu perjumpaan yang benar-benar autentik lah. Artinya Paulus itu tidak berjumpa dengan penyesat, tetapi dia berjumpa dengan Yesus. Sedangkan mengenai peringatan Yesus bahwa hati-hati dengan penyesat dan lain-lain, memang itu sesuatu yang harus, atau sesuatu yang memang kemudian hari terbukti bahwa memang banyak penyesat, dan memang itu sejak mulanya memang Yesus sudah memperingatkan itu. Nah, sedangkan mengenai teman-teman di bawah yang bilang datanya, saya kira maksudnya gini, saya ini karena ini masih terlalu pagi ya untuk ini saya diskusi aja tanpa belum bisa mengajukan data, tapi bahwa data itu ada seperti itu. Abangku Kanelo, begini abangku Kanelo ya. Abang ini harus paham loh Bang. Ini amanah di Matius 24 ini amanah, nasihat kepada murid-muridnya. Karena Yesus ini sebelum terangkat naik ke langit diberikan amanah. Wahai murid-muridku, contohnya nih, waspadalah, jangan kamu percaya ya. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Itu katanya. Walaupun itu berupa cahaya, mengaku mimpi, mengatakan begini, jangan kamu percaya. Itu kata Yesus. Dan di Lukas 21 nomor 8 itu juga Yesus mengatakan,
Waspadalah kepada penyesat yang menggunakan namaku, yang mengatakan akulah dia. Akulah dia. Nah, cahaya ini mengaku siapa? Cahaya ini kan jelas abang jawab, mengaku sebagai Yesus, Mesias. Nah, Yesus mengatakan, jangan kamu percaya kepada penyesat itu. Dan Layak Manurung juga sudah mengatakan dia tidak percaya dengan pengakuan Paulus ini. Nah, jika Anda percaya dengan pengakuan Paulus ini, coba bagaimana cara Anda untuk memvalidasi bahwa kesaksian Paulus ini adalah suatu kebenaran. Bagaimana cara Anda? Adakah nubuatan? Adakah saya yang paham, tertulis saya dari paham. kitab sebelumnya gitu loh, Bang? Saya paham. Pak Artinya begini ya. Kanelo izin sebentar. Pak Kanelo. Kalau saudara izin sebentar. bilang saudara mengatakan atau meminta saya untuk Pak izin bentar ya. Pak Budiman dulu bentar ya. Gimana Pak Budiman? Ada yang mau ditanggapi dulu? Sabar ya Pak Maksud Kanelo. saya begini, dalam kitab ini tidak semua harus bisa kita telan bulat-bulat. Ada juga memang yang tidak harus kita telan. Karena dalam kitab ini seperti saya sampaikan tadi, ada perumpamaan, ada ilustrasi, ada apa gitu loh. Tidak semua harus ditelan bulat-bulat. Makanya kembali dari awal saya bicarakan itu. Kita fokus kepada apa yang diajarkan Yesus dan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yesus. Nah, memang ada yang bisa harus kita telan dari kesaksian-kesaksian dan nubuatan-nubuatan para nabi-nabi ataupun para utusan-utusan yang dalam kitab ini. Tapi tidak semua. Jadi makanya dibilang diajarkan kita itu cerdaslah dan bijaklah. Nah, di Alkitab juga itu ada di Alkitab juga, cuman saya lupa di mana itu. Bijaklah kamu. Dan Yesus juga mengajarkan itu langsung. Jangan jadi apa, maksud saya begini, jangan yang ini kita telan bulat-bulat, justru nanti salah. Kita juga jadi salah memahami. Ya, nanti Pak Budiman. perumpamaan juga kita bulat-bulat gitu. Oke, lanjut. Oke, silakan Pak Kanelo, silakan ditanggapi Pak Kanelo. Teman-teman sambil bantu tap-tap layar ya, saudaraku semua biar kuat koma. Iya, jadi begini, logika saya begini ya, artinya kan diminta untuk memvalidasi. Oke, memvalidasi. Pertanyaan sekarang dari saya adalah, mana yang lebih punya kompetensi memvalidasi? Apakah saya yang hidup di abad sekarang, ataukah murid-murid Yesus yang pernah hidup sama-sama dengan Yesus dan juga pernah berjumpa dengan Paulus? Kompetensi untuk validasi itu ada di mereka, dan mereka tidak mengatakan bahwa Paulus sesat atau Paulus yang dijumpai Paulus adalah bukan Yesus. Nah, Oke, Abang ini Kanelo. saudara punya pemikiran ini yang saya rasa Begini, tidak izin Bang tepat. Kanelo, saya kasih kamu itu satu kisah ya di dalam Bible, satu kisah. Ini satu kisah di dalam Bible. Waktu Yesus ini dicobai oleh iblis. Waktu Yesus ini dibawa ke sana kemari oleh iblis. Apa kata iblis? Jatuhkanlah diri, jika kamu adalah anak Allah, anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu, karena sebab ada tertulis, malaikat-malaikatnya akan menatang kakimu agar tidak terantuk kepada batu. Loh, bagaimana cara kita memvalidasi ini? Nah, ternyata itu ada tertulisnya benar. Di mana? Di Mazmur. Begitu Bang, karena ada memang nubuatannya. Nah, pengakuan Paulus ini, bagaimana cara Anda untuk memvalidasi bahwa kesaksiannya ini adalah suatu kebenaran? Nah, makanya Kan saya saudara, ini cara berpikirnya ini menurut saya terlalu sederhana. Kan saya sudah bilang tadi. Sekarang saya tanya kepada saudara Bayu. Untuk mana yang lebih kompeten memvalidasi? Apakah saya atau rasul-rasul murid-murid langsung dari Yesus yang hidup sejaman dengan Paulus itu? Saudara jawab dulu. Siapa yang lebih kompeten, Kanelo. saya atau mereka? Abangku Kanelo. Tidak, Karena saudara yang jawab dulu. Jawab Apa dulu. itu? Mana yang lebih kompetensi untuk validasi? Apakah saya ataukah murid-murid Yesus yang hidup sejaman? Siapa murid Yesus yang mengklaim bahwa itu adalah suatu kesaksian kebenaran mengenai Paulus ini? Ada tidak yang tertulis dalam Bible? Artinya begini, mereka sendiri ketika melakukan pernah ada perjumpaan dengan Paulus dan Paulus menceritakan tentang kisah-kisahnya, mereka sendiri tidak membantah bahwa itu tidak benar. Mereka yang punya kompetensi. Bicara kompetensi, Pak. Jadi kalau misalnya menyuruh saya untuk memvalidasi, ya saya hanya bisa memvalidasi dengan cara apa? Dengan cara bahwa
kita kembali kepada kitab suci bahwa tidak ada satu pernyataan atau penentangan daripada rasul-rasul atau murid-murid langsung dari Yesus terhadap kesaksian daripada Paulus. Maka itulah apa yang dikatakan oleh Paulus benar. Jadi Anda langsung mengatakan bahwa itu adalah suatu kebenaran tanpa ada validasi dari kitab-kitab atau dari pernyataan Yesus atau nubuatan gitu. Apakah Anda langsung percaya begitu saja? Sementara Yesus mengatakan memberikan nasihat, memberikan amanah. Jangan kamu percaya jika ada orang yang bertemu dengan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Dan juga Yesus juga mengatakan di Lukas 21 nomor 8, jika ada yang mengaku tunggu saya buka ya, biar kita nggak salah baca nanti. Waspadalah supaya jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Akulah dia. Oke, sekarang saya mau tanya kepada saudara, Paulus, di mana saudara dengarkan, bisa Bang. menemukan adanya penolakan kesaksian dari rasul-rasul yang lain, 12 rasul itu terhadap kesaksian Paulus? Oke, saya bukakan Bang. Karena ya. saya menggunakan metode validasinya Paulus ini seperti adalah itu. Paulus ini adalah dianggap sebagai penyakit sampar, penyesat bagi orang-orang dari untuk di kalangan Yahudi gitu loh. Tunggu, saya lupa di mana ayatnya itu. Oke, di Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Abang bisa baca. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Dia ditolak, Bang. Makanya sampai saat ini orang Yahudi itu, dengarkan, orang Yahudi itu selalu meludahi muka dari misionarisme yang masuk ke Israel sana. Coba kamu lihat itu, diludahi terus mukanya. Para misionaris Anda itu, Kristen itu, nggak diterima. Begini, Bayu. Apa yang tadi dibacakan itu adalah satu pendapat orang Yahudi terhadap Paulus. Tetapi pertanyaannya, orang Yahudi yang mana? Orang Yahudi yang mana yang berpendapat tersebut? Itu Orang yang jelas. Yahudi yang mana? Tertulisnya di Bibelmu seperti itu, kok nanya saya orang Yahudi yang mana? Kok tanyalah Bibelmu orang Yahudi yang mana? Ya kan kau yang baca. Kau yang baca, makanya saya tanya kau kan. Saya kan Kenapa sudah tanya bilang saya, bahwa Bang? saya Tertulisnya ini seperti tidak itu. menyiapkan Bibel di dekat saya, jadi saya nggak bisa baca. Oh, Jadi kalau memang Anda tidak siap diskusi, jangan Anda naik, Bang. Loh, bukan tidak siap diskusi. Yang sekarang ini kan saya sedang diskusi. Kan saudara yang berdalil, saudara yang berusaha harus membuktikan bahwa dalil saudara itu benar. Gini Bro Kanelo ya, sedikit. Ketika Akhi Bayu bernarasi pakai data, Anda boleh tidak sepakat, ingin membantah, tapi bantah pakai dalil juga, biar apple to apple. Jadi kalau Anda tidak bisa membantah pakai dalil, ikuti saja narasi dari Akhi Bayu. Begitu Pak Kanelo ya. Pak Kanelo. Ini Bang Abu ya, simpel saja. Dia minta saya validasi bahwa kesaksian daripada Paulus itu adalah kesaksian yang benar. Terus dia membenturkan dengan pernyataan atau kalimat langsung dari Yesus yang mengatakan bla bla dan seterusnya, bahwa apabila ada yang ngaku-ngaku Mesias dan begini, terus dia mencoba menghubungkan seperti itu. Maka terhadap permintaan validasi tersebut, maka saya mengatakan bahwa kompetensi untuk melakukan validasi saya dengan murid-murid Yesus itu, murid-murid Yesus lebih berkompeten. Dan di dalam kitab suci perjanjian baru tidak pernah dijumpai bahwa murid-murid menolak kesaksian Paulus atau mengatakan bahwa Paulus itu adalah kesaksiannya tidak benar. Dari situ kan kita sudah jelas mengetahui bahwa Alkitab sendiri menguatkan kesaksian daripada Paulus, begitu. Abangku Kanelo ya, begini abangku.
iblis itu bang, iblis itu selalu ingin menyesatkan umat manusia itu agar terjerumus kepada dosa. Karena kenapa? Dan Yesus juga telah mengatakan, waspadalah, baik orang-orang pilihan pun akan disesatkannya bang. Orang-orang pilihan pun akan disesatkannya gitu loh bang. Itu perkataan Yesus bang. Benar. Nah, Tapi baik siapapun pertanyaannya itu, adalah- maupun murid Yesus, dengarkan bang, walaupun murid Yesus yang sudah orang pilihan, iblis itu bisa bisa menyesatkan mereka bang. Tetapi poinnya di sini bang, yang harus kita pegang teguh, amanah, nasihat dari Yesus, yang harus Anda pegang teguh. Amanahnya ini loh, nasihatnya ini loh yang harus Anda pegang teguh, bukan dari yang lain. Kenapa Anda keluar jalur bang? Sekarang saya tanya saudara, pernyataan Yesus itu kan maksudnya adalah untuk supaya hati-hati terhadap para penyesat atau ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya. Nah, terus saudara menggunakan ayat itu untuk mengklaim bahwa Paulus itu sesat dan perjumpaan dengan Yesus itu sesungguhnya adalah perjumpaan dengan iblis dan lain-lain. Itu kan saudara terlalu sederhana dalam membuat satu kesimpulan. Abang Kanilo. Kesimpulan saudara ini yang sesat. Pak Kanelo izin Pak Kanelo bentar. Mungkin Pak Budiman silakan masuk silakan biar ini nggak pelongo silakan. Ditengahi Budiman. Oi, ayo masuk. Tabu ya, aku boleh menanggapi sedikit sih Bang Kanelo ini. Oh boleh. Izin boleh Mbak Budiman. Tadi kan pertama membahas kisah para rasul di nomor 9 ya. 9 di nomor iya. Coba kita bandingkan ya Pak Bang Kanelo. Kisah para rasul 22 nomor 9. Di situ dikatakan memang mereka melihat cahaya tetapi nggak mendengar suaranya. Tetapi di KPR 9 itu mereka mendengar suaranya. Dari situ saja sudah kontradiksi Bang. Namanya kitab suci nggak mungkin berkontradiksi. Yang kedua, Bang Karnelo bertanya di mana murid-murid Yesus itu. Karena gini Bang, di dalam KPR 9, coba Abang buka dari ayat 1-nya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Yesus. Nah lalu Abang yang di dalam ketika dibawakan tadi KPR, Abang mengatakan si penulis KPR ini adalah murid Yesus Bang. Si KPR ini penulisnya adalah Lukas dan gak termasuk ke dalam 12 murid Yesus Bang. Yesus dia hidup gak sejaman dengan Yesus. Nah menurut pendapat saya sebenarnya Paulus ini halnya sama seperti Luga Bang. Dia hanya mengaku dirinya nabi ada tertulis dalam suratan dia. Dia mengaku dirinya bertobat hanya tertulis di dalam suratan dia atau mungkin suratan Lukas. Sekarang saya minta Abang datanya di mana tertulis dalam suratan ke-12 murid Yesus yang mengatakan Paulus itu adalah seorang rasul, adalah orang yang bertobat. Silakan Bang. Abang tahu kan 12 murid Yesus? Abang buktikan dalam ke-12 murid Yesus, suratan ke-12 murid Yesus, ini ya, aku tunjukin ya. 12 murid Yesus itu ada namanya Petrus, Andreas, Yakobus bin Zebedeus, Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon, dan Yudas. Sekarang aku minta, ketika aku bisa membalikan kepada Abang, aku minta datanya dari suratan ke-12 murid Yesus, mana yang mengatakan Paulus itu adalah seorang rasul atau Paulus bertobat. Silakan Bang. Baik, jadi saudara kan minta data, maka tentu saya tidak menjawab. Karena saya sudah mengatakan tadi bahwa saya tidak menyiapkan Bibel di sini. Jangan saudara ketawa karena saya itu omong yang jujur. Bahwa tadi kan saya sudah bilang bahwa saya tidak menyiapkan Alkitab di sini. Terus nanti kalau misalnya saya menjawab, saudara-saudara pada bilang bahwa kau pakai congor, kau pakai Bro Kanelo tidak pakai izin data sebentar. dan lain-lain. Ini Bro Kanelo lagi di mana emang? Nggak ada Biblos Bro Kanelo. Loh, saya ada di tempat yang tidak dekat dengan Alkitab gitu ya.